memang jadi perdebatan. Tapi tasdik tadi ya, mungkin mendengar itu yang lain bro. Paso meniko, tapi agak mantap bro. Cuman dari contoh yang beliau sampaikan tadi, memang itu terjadi di awak dan terjadi di dunia awak. Kalau berdakwah menjadi penceramah tarawih misalkan, itu kan tidak selalu ke masjid musala 60 sebenarnya tarawihnya. Iya. Ada yang banyak yang 8. Karena masjid 8 itu cenderung lebih ramai jamaahnya daripada masjid 60. Iya, iya. Maka di sinilah alumni itu ada yang menjadi imam tarawih dan ampe-ampe. Karena selama aku di kami salatul laili masna itu nama kecil-kecil tadi. Enggak azwaj dah. Enggak loh, masna dulu. Jadi sabu ampe. Lah jadi imam tu nyampe di suatu masalah, nak tu imam lain inyo satu-satunya bisa imam. Di kajano ampe alumah nanti solat ni dua. Jadi nan salat ampe tadi mana entah jadi yasin tak tahu. Nah itu masalah 8 je. Jadi baku ikona perlu kita sampaikan yang pertama keyakinan awak semua kalau tu alumni yang menjadi imam. Jangan kalau menjadi imam jadi makmum saja yang solat 8 tu. Itulah terbiarlah pulang. Alah lama lengkang kau biar di mana tu. Iya. Sehingga nombor kalau masuk ke 8 tu, 8 selesai kita trek berulang witir. Beko kadang-kadang datang bersama di 8 tu ini. Bisa trek biar nak. Lain dah. Trek tu rekam bawa bapak sab tadi sudah biar. Iya. Awak kan belum post tadi kan. Trek belakang tu sekian barisan buat tembus nanti buat sambung surang. Semuanya atau mungkin di rumah nanti yang pokoknya tak nampak di orang awak pun kesapan loh. Itu yang kita antisipasi. Jadi karena itu menjadi image yang sedemikian rupa bagi kita alumni dan para terbiak. Kalau lah nak betul solat ni itu menjadi suatu keterbiak dalam mulai bangku. Maka kaji bulia juga dia tasdik kami calonnya yang hadir kalau dari pagi di petang lah bulia. Mungkinlah bisa lo, alhamdulillah lah kepercayaannya tu. Jadi mohon anunya yang penjelasan yang bisa diterima oleh kawan-kawan, adik-adik ambo sendiri. Ia nam kalau tidak ada tidak lah. Tadi kan ancaman ustaz yang cik tu kan tak apa nak senang. Kami kau terbalik. Terbalik. Kita ambil jalan tengah atau jalan ashabul yamin? Kecil beliau. Kau beliau ashabul yamin kau sampai ashabul simal. Jadi begini. Ambo sempat agak keras dalam masalah itu. Tapi kalau diikuti kajiannya sampai akhir, kita membagi dua perspektif. Perspektif fikih mazhabi dengan perspektif fikih sufi. Kini kita majun yang sufinya. Ya, kita majun yang sufinya ambil hadis man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang qiyamul lail sembahyang malam imannya ihtisabnya baroknya kepada ridha Allah, Allah ampuni. Di hadis itu ada kalam di situ bara rakaatnya. Maka hadisnya bernama am. Kita ambil usul fikih. Yang ilmu itu berkait-kait saudara. Man qama umum Ramadana, tidak disebutkan. Ta'yinnya tidak ada. Tamyiznya pun tidak ada. Maka secara rohani, siapapun yang mau qiyamul lail malam hari, walaupun cuma 2 rakaat, itu nyala dapat sir maghfirah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu secara kesadaran rohani. Maka kita senang kalau mencari ada orang lah sembahyangnya walaupun cuma 2 rakaat kabur. Kalau jadi itu. Wah, hijrah awak bertahap, Ustaz. Ansua. Boleh. Kemudian kalau masuk ke al-fiqh al-mazhabi, fikih mazhab, aku ada dulu masalah di situ. Jangankan lintas mazhab, cek mazhab salah rami. Apalagi tidak bermazhab. Apalagi tidak terikat mazhab. Madrasah Tarbiyah Islamiyah itu mazhabnya lah dituliskan
Mulai dari zaman Syekh Abdul Wahid Salihi, Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Jamil Jau, Syekh Zakaria, Syekh Khatib Ali. Itulah dituliskan mazhab kita yo Syafi'i. Lah berterima ijazah dan baiatnya nak. Ambo kan dulu dah dapat baiat tu dah. Ambo dapat ijazah saja, baiat tak terima. Ijazah so ambil ijazah mazhab. Sebab ambo keadaannya memang harus pindah-pindah mazhab. Wah dakwah kadang-kadang ke negeri negara minoritas. Tidak bisa mau pakai mazhab Syafi'i itu. Tapi sebenarnya kalau ambo memahami dengan baik mazhab Syafi'i sampai ke furu' dan hasiah-hasiahnya, tidak perlu mau pindah mazhab. Tapi cuma pindah dari kalam yang rajih kepada marjuh. Nah, itu yang mau pakai gini. Dari rajih ke marjuh itu selalu putar-putar tuh. Tidak perlu keluar mazhab. Ya, tidak perlu keluar mazhab. Dulu pituah guru kamu, Syekh Badi' Sayyid Al-Laham. Nyo ahli hadis mengajarkan kitab fikih. Fathul Qarib atau Hasyiah Ibnu Qasim bahasa Arab. Apa kata beliau? "Law ittala'ta ala madhhabin wahidin lawajadta fihi jami'al aqwal, jami'al mazahib." Kalau engkau mutalaah satu mazhab saja, maka ada khilafiyah di mazhab itu sudah sama dengan semua mazhab yang di luar. Maka kau berpikir-pikir, kau mohon maaf kau. Jangan diikuti. Contoh saja. Ambo je orang rumah, menurut ambo tak batal, tapi dia orang NU, batal adanya. Ya. Jangan diikuti nak. Yang lelaki itu. Ambo ingin menyontohkan saja. Sebab ambo memakai kaul Imam Romli. Kemudian memakai yang ada di dalam riwayat Al-Um, ada versi sahabat yang mengatakan batal, ada versi sahabat yang mengatakan tidak batal. Kiranya perbedaan sahabat Umar ibn Mas'ud, Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi mazhab yang ada itu terjemahan dari mazhab-mazhab sahabat. Tapi tidak ada namanya mazhab Umar, sebab mazhab Umar itu lah hilang, lah dikumpul masuk ke dalam mazhab imam-imam yang ampe itu. Kalau ada orang mengatakan saya ikut mazhab Umar, batil. Sebab mazhab Umar tidak ada tadwinnya doh. Lihat ada orang membukukan mazhab Umar. Umar lagi menulis buku. Kalau ada kini mazhab Umar kitabnya, itu sebenarnya riwayat tentang Umar. Itu sebenarnya periwayatan, bukan mazhabnya Umar. Qaul, semacam qaul. Nah, kini misalnya di tarbiyah sudah disebutkan 20. Maulana Syekh Hasan itu beliau Syafi'i tulen. Kawan ambo mazhabnya Maliki, orang Abu Dhabi, pernah berguru usul fikih dan fikih kepada Syekh Hasan itu. Dia ini Maliki menyebut Syekh Hasan itu Syafi'iyun muta'assibun. Itu tersinggung wak guru wak. Akhirnya guru angku itu Syafi'i muta'assib. Apa arti mu'assib? Muta'assib. Ta'assub, fanatik. Guru wak dikata-katanya. La ya akhi, nyamana. Syaikhi wa syaikhuka syafi'iyyun mutasyaddid. Beda tipisnya. Dulu ambo mohon maaf kepada zuriat Haji Awis. Ambo kira dulu beliau sebelum berguru ke Syekh Hasan itu. Ambo menganggap dulu orang Pasir khususnya Haji Awis, Allah yarham, Syafi'i muta'assib. Kau mohon maaf mau kepada zuriat. Makanya ketika mau datang, ambo pengen minta maaf ke beliau ziarah. Itu sebenarnya. Minta maaf kamu tuh. Mau ke ziarah ke beliau kan? Setelah ngaji dengan Syekh Hasan itu, baru dapat oh bukan, ini Syafi'i mutasyaddid. Apa arti mutasyaddid? Ketat menerapkan furuknya dengan kaidah-kaidahnya. Sama dengan Syekh Hasan itu. Beda-beda tipis. Makanya beliau ba'da salat Jumat sembahyang luhur aja kan? Iya, betul tak? Iya betul kalau mau. Kalau beliau salat tarawih pasti 20. Tak ada cerita 8. Sakit kena pupuh 20. Iya, Bu. Iya. Bersentuhan suami istri, beliau pakai yang rajih. Sebab negari kita sangat mungkin menggunakan yang rajih itu. Sangat-sangat mungkin. Yang rajih apa? Kalau bersentuhan. Betah. Di mazhab sendiri, di mazhab Syafi'i sendiri, ada penjelasan sholat tarawih itu, ada riwayatnya 8.
kita cek riwayatnya dhaif, bahkan maudhu'. Kalau versi guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub itu hadisnya palsu. Ada riwayatnya Nabi sembahyang 8. Yang sahih disebutkan, coba lihat lafaznya. Barangkali yang mau salah silakan ditasih nanti. Bertanya orang kepada Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, kaifa kanat salatu Rasulillah?" Bagaimanakah Nabi itu salat? Disebut sifat salat Nabi. Apa jawaban beliau? Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat 11 rak'ah. Rak'atan tamyiz. 11 rak'atan. 11 rakaat fi Ramadan, di bulan Ramadan. Terus wa ghairi atau wa fi ghairi, dan selain Ramadan. Nggak usahlah orang malin, tanya usah nak kita SD, nalah beraja sembayang witir. Sembayang sebelah rakaat itu witir atau tarawih? Witir nak? Ya. Kok nak menjawab orang udah orang SD buya-buya. Kalau ada sembayang sebelah rakaat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, itu sembahyang atu tarawih atau witir? Nah, itu yang kita tanyakan kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Bukan ambo mengingkari kebesaran Muhammadiyah, enggak. Atau buya-buya, enggak. Ambo bertanya saja, itu hadisnya maksudnya apa, buya? Ustaz, Syekh, Kiai. Kalau ada sembahyang di luar Ramadan 11, di bulan Ramadan 11, itu sembahyang atu. Dan lafaznya kemudian apa? Aku kaji patang, dapet dari ayahnya udah Yahdi. Ya, Syekh, panggil beliau Syekh lah. Syekh Nurdin bin Muhammad Amin ya, Muhammad bin Mukhtar. Beliau itu membacakan salah satu zikroyatnya yang hafalannya tentang i'anat talibin. Cek beliau ketika mengkisahkan perdebatan masalah sembahyang 20 aja sebalik. Yang ngamukan aku. Apa kata beliau? Cubalah caliak balik. Hadis mengenai sembahyang yang dipakai de orang ampe-ampe 3, ya, sabaleh rakaat. Nah, kita fokusnya di kata sabaleh dulu. Yutiru biraqatin atau yutiru bisalas. Kalimat yutiru itunya surang, ndak autarna dong. Itu kecil beliau. Berarti saat itu ndak ada tarawih sabaleh itu 20. Berarti itu sembahyang apa tuh? Qiyamul Nabi sembahyang witir. Dan itu sembahyang surang di rumah. Apa sebab? Rawinya ahlul bait. Jadi ada kata kunci kalau mereka hadis, itu ada usul fikih. Kalau rawi hadisnya sahabat Nabi yang bukan istri Nabi, berarti kejadiannya di masjid atau di luar. Kalau periwayatnya Sayyidah Aisyah atau Ummu Salamah atau yang lain-lain, istri-istri Nabi, kejadiannya di mana? Berarti di rumah, bukan di masjid. Maka hadis yang Nabi sembahyang di masjid tidak disebutkan jumlah rakaatnya. Ada nggak jumlah rakaatnya? Seandainya tidak ada kejadian Ubay bin Ka'ab, ya, maka al-aslu, ya, pada dasarnya fi qiyamil lail, pada salat malam itu ada muta'yin rakaat. Tidak ditentukan bara rakaatnya. Itu pada dasarnya. Namun Sayyidina Umar memerintahkan, ada 2 versi riwayat, cuma satu riwayat menurut ambo itu syaz. Syaz itu ganjil. Ketika ada orang yang kuat menyalahi riwayat yang lebih kuat, disebut syaz. Walaupun dasarnya hadisnya sahih, karena bertentangan yang lebih sahih menjadi dhaif, syaz. Syaz itu hadis dhaif. Disebutkan di riwayat itu, itulah yang dipakai kemudian oleh kawan-kawan bahwa Sayyidina Umar memerintahkan sholat 11 rakaat kepada Ubay. Tapi kemudian, nah, kalau kita ambil, kini ambo mengalah misalnya. Jadilah buya, jadilah ustaz, dan memakai hadis 11. Kita pilih, tak boleh, tak ada. Ambo tarimu hadis 11 rakaat, tapi baca kalimatnya dia. Yusolli, sholat 8 atau 11 rakaat, disebutkan bil mi'in, membaca ayat yang panjangnya 200-an.
Yo. Jadi kalau awak serius mengikuti sunnah Nabi, jujur tasdik kepada Nabi, jujur riwayat itu, jangan main-main juga kamu. Oke, ambil sembahyang sebalik atau 8 rakaat. Ayat yang dipakai, ayat-ayat yang panjangnya 200-an. Al-Baqarah 286, Al-Imran 200-an. Ayat-ayatnya itu. Sehingga awak tuh kalau beragama tuh tidak mencari ringan-ringan. Ringan-ringan ada piaman. Kasihna adalah. Insyaallah ambo kasihna nanti kan semalam bagus tuh pakai amin loh. Insyaallah amin. Jadi orang tuh banyak halal-halalnya. Apa sebab beberapa orang dan banyak ustadz ketika menetapkan satu kajian, satu ketentuan sembahyang, bertanyanya tidak ke ulama, tanyanya kepada jamaah. Oh jamaah, sembahyang 20 atau sebalik? Kira-kira jamaah kecil jamaah. Ya, kalau ndak sebalik kami kabur. Dek aulun wak kecil. Dulu orang yang dakek jo ayah ambo pun hormat ke orang tu. Ambo cerita saja, kinilah kami dalam belok di kampung ambo. Sembahyang sampai 3. Tandonya Muhammadiyah sangat kuat di kampung ambo. Tapi ada surah-surah. Ya. Ada surah-surah 100 meter lah dari situ, tapi masjidnya 4-4-3. Kan yang Muhammadiyah tuh. Ya, kan nyatu tuh, lesah tarbiyahnya tuh. Sah dah buya. Beliau sampai 3. Ambo katakan, Buya, kalau indak ke 20 rakaat, jadiin masna-masna. Jangan nikah sih masna-masna. Sebab dalilnya salatul lail masna-masna. Kok dalilnya? Oh enggak, awak pakai riwayat Aisyah. Aisyah mengatakan, yusolli arba'an. Lalu arba'an. Lalu salasan. Kan itu dalil orang tuh. Itu kaji anak randah tuh. Lah belajar usul fikih. Di usul fikih ada namanya am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad. Ikut namanya am. Dari mana tahu? Di hadis yang sama, hadis nomor 3-nya, nomor rampeknya, riwayat yang sama dari Sayyidah Aisyah. Apa kata Aisyah? Yusolli rak'atain. Salatnya 2 rakaat, yutiru bi wahidah. Siapa khabarnya, mukhbirnya siapa? Aisyah. Mungkin tidak Sayyidah Aisyah kemudian memberikan, atau Aisyah lupa, atau Aisyah hanya amburadul pikirannya, tidak mungkin. Satu riwayat sampai 3, satu riwayat 2. Tidak, justru yang satu itu am, yang 2 itu. Nah itu kalau kita tasyadud Buya. Versi tasyadud atau versi tasamuh? Kalau versi tasamuh, lena muh jurang sembahyang PP3, lanjut. Yo. Kan gitu. Apa sebab? Ada orang yang tidak memakaikan kaidah usul fikih yang tadi, am atau khas. Ini lebih tertarik menggunakan jamak atau taufik. Padahal itu tidak tampaknya. Tidak tampaknya itu, tidak salih lil jam'i. Ini ada kaidah-kaidah itu harus matang di situ di usul fikih. Kalau tidak matang di usul fikih, kema apa ini? Ya. Coba lihat. Kalau di jamak itu berarti boleh sampai 3, boleh 2, 1. Kan gitu. Tapi balik kawal balik. Kau sembahyang tarawih atau sembahyang witir? Nah, batal lo kaji wali. Ya kan? Lah bela-bela lo 883 kiranya sembahyang itu sembahyang witir. Kabar gembiranya do kepada pemalih. Apa kabar gembiranya? Imam Abu Isa At-Tirmidzi, murid Imam Bukhari, beliau kan berguru kepada gurunya Imam Bukhari, namanya Ishaq bin Rahawai. Mazhab Ishaq sudah hilang. Mazhab Ishaq sudah hilang. Ini mazhab Ishaq mirip-mirip jo mazhab Imam Abu Hanifah beberapa kali, dan lebih banyak kemudian ikut mirip dengan mazhab Ahmad dan Syafi'i. Imam Abu Isa At-Tirmidzi, pengarang Sunan Tirmidzi atau Al-Jami' As-Sahih Lit-Tirmidzi, beliau menyebut al-witr itu qiyamul lail. Tarawih itu qiyamul lail. Maka mau itu witir, mau itu tarawih, itu man qama Ramadhana. Silakan nanti dipilih. Kita mazhabnya mazhab tawassu'. Mencari titik temu atau mencari bayang yang ulamanya bisa tanam, jamaahnya bisa mengikuti. Tapi menurut ambo jamaah aku suka-suka awak. Ustadz pandai manjalehin.
Nah, untuk tadi yang di kampung tu, ambo buka kitab tu, aku cek beliau, alun lah yang le semayang sekolah sampai 3. Tapi beliau takkan hanya kebenaran sesudah itu, terimanya. Salut lo mau orang kan. Sudah dibentaknya wak diterimanya. Berarti pasti semayang 20. Gurunya 20 sudah masa guru-gurunya. Tuh gurunya tuh guru ambo tuh. Kebetulan ada Al-Mu'ammar, guru yang panjang umurnya, itu guru 3 generasi, semayangnya 20. Kalau enggak puluh, enggak bisa semayang. Awak duduk anak 20 aja. Di kursi 20 aja, lalu 20 aja. Kecuali ketika nyalah uzur. Ya. Untuk awak di rumah, awak di komunitas awak, pakailah mazhab Syafi'i itu. Yang rajih 20. Apa kata Syekh Hasan itu? Ijma' paling besar di dunia hanyalah satu, paling besar. Sembayang tarawih 20 rakaat. Di situ terkumpul 3 ijma'. Ijma' fi'li, qauli dan sukuti. Qauli Umar, Ubay dan beberapa sahabat. Fi'li sahabat salat 20 rakaat. Sukuti banyak orang diam, berterido. Gitu. Tapi kenapa Imam Malik kemudian 36 kan ilatnya sudah baru untuk menyamai orang Mekah, kan ilatnya baru. Nah, itu cerita Buya Haji Nurdin ya. Syekh Nurdin petang. Beliau mencalik ambil pakai sarung, kurang adab sembahyang bersarung. Nah, buyanya kawa. Kurang adab pakai celana. Oh ya, kurang adab salat tuh pakai celana. Tuh Buya Haji Husin dulu baanya maja. Buyanya dulu. Oh, beliau bahasa ruang tuh. Kini kalau ke madrasah kan mau surang saya berizarnya, yang lain pakai sirwal. Saya lihatnya itu. Maka aku berjanji lah petang, insya Allah isu mau pakai sarung Buya. Kau hari ini mau pakai sarung. Itu sebenarnya. Jadi bukan karena apa Buya ya. Bukan karena kolot loh. Jadi ambo jawe mintakan ijazah untuk kawan-kawan datang kan, khusus umum untuk kitab tarbiyah saja, khusus untuk kitab i'anatut talibin. Jadi lah boleh nama beliau dimasukkan nanti ke dalam sabat, dalam namanya kitab sabat, kitab ketetapan sanad. Jadi cara untuk mencek sanad. Itu aja judulnya Risalatul Riwayah fi Asanidit Tarbiyah. Coba buka di situ sanad mazhab Syafi'i. Lembaran ketiga. Bagi rekrut ya, kanlah tajawe seketek. Itu dua santai-santai waktu ya. Ayo. Nak tambah kaguahnya. Iya tuh. Kegodaan kan banyak. Sangat betul. Risau lu adanya. Tapi kalau Buya, tuanku, guru berdakwah di luar, anzilun nas manazilahum. Begitu Nabi berkalam di hadis Abu Daud. Tempatkan orang tujuh tempatnya. Nyulun siap menerima kalam 20 leh. Awak kan kalam kan di situ. Lepas tu. Tak. Jadi tetap sembahyang di situ mengikuti orang. Walaupun orang tu Muhammadiyah kah, orang tu Salafi kah, jalani aja. Pulang-pulang wak genapkan semua wak. Ya, gitu saja. Tapi sampai bila? Makanya sebelum Ramadan harus ada penjajakan. Di masjid lah batuka, Pak. Di Pekanbaru. 22 lah. 20 dun. Kabur je, Pak. Las ketek. Berarti 2 gelombang. 3 hari terakhir akhir Ramadan. Oh, lumayan. Lumayan. 20 hari, 20 tuh rakaat tuh. Ajib. Berarti tahun bisa lah full gitu. Ya. Ambo ulang kalam tu ke beliau. Kalau ke jamaah watanya, agak jamaah 8. Kalau ke Buya watanya, pasti 20. Ikut Buya tu jamaah. Beliau masuk dalam logika tu. Lumayan. Racun cahaya. Di situ apa menyebutkan beberapa jalur sanad. Pertama, Amo mengambil ijazah mazhab Syafi'i ko dari Abu Ya Nu'man Bashir Asy-Syafi'i Asy-Syazili As-Samani. An Maulana Syekh Mukhtar Asy-Syafi'i, pendiri Madrasah Tarbiyah Koto Panjang Paikumbah.
Ya, dia tahu lo saudara kan. Sanadku nanti akan marasobo saudara Bapak Ibu. Jadi nanti sanadku bako ndak satu jalur saja ke Haji Husin Bosabui supaya wak tahu wak saudara banyak di luar. Itu makasih mo, ya. Kemudian beliau punya guru yang lain namanya Syekh Muhammad Khatib, Syekh Rusli As-Solihi, anak dari Syekh Abdul Wahid, dan Syekh Bustami. Kulluhum an Maulana Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Semua mereka dari pendiri tarbiyah Islamiyah di Payakumbuh yang awal, yang kemudian bersepakat dengan Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Muhammad Jamil Jaho untuk mengembangkan lebih besar Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dulu beliau hanya Persatuan Tarekat Sufi yang kemudian dijadikan ditajdid menjadi Tarbiyah Islamiyah. Maka ambo ingin mengalamkan satu hal. Tolong hormati mereka-mereka yang awal-awal madrasah-madrasah awal itu. Walaupun secara manajemen, pendidikan atau kualitas pendidikan kita bersaing, tapi secara adab tolong dijago. Awak lahir dari situ. Jadi Madrasah Tarbiyah Canduang, Madrasah Tarbiyah Koto Gadang. Itu sampai Syekh Abdul Wahid Solihi. Itulah yang paling tua. Baru kemudian bersepakat beliau-beliau kok dikembangkan menjadi tarbiyah yang lebih besar. Nah, nanti silakan di cross check ke Buya Yusuf Jo, Buya Apria Putra, Angkumudo Khalis ya. Nanti di cross check kalau itu. Atau Dr. Mafri. Mafri itu yang ngajar di UIN, dulu di IAIN UIN Imam Bonjol, kini di Jakarta. Kalamnya samulah yang mau terima dari Buya-Buya Pekumbuh. Nah, cuma kini mau calik, mohon maaf, tarbiyah bentuk persaingannya tuh lahir batin. Yang bersaing itu cukup lahirnya, batinnya nggak usah. Batin kita bersaudara. Ya, batin kita bersaudara. Lasi pun masukin cek, ya, cek dua sanad, Buya Zamzami, ya. Syekh Abdul Wahid Salihi ngambil dari Syekh Muhammad Sa'ad Al-Minangkabawi An-Naqsyabandi, Muhammad Sa'ad Munkah, ya, yang dulu berpolemik dengan guru dan sahabatnya. Itu guru plus sahabat. Nah, mereka itu pernah sezaman dengan Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Tapi kalau mengajinya orang tuh kepada Syekh Abu Bakar Syata. Tapi mau ambil sanad yang tulis dulu yang alinya baru nazilnya. Ali sanad yang pendek langsung kepada yang tua, nazil yang pendek, yang panjang, ya. An Sayyid Ahmad Zaini Dahlan wa tilmizihi. Nah, kalau tafakuhnya Syekh Muhammad Sa'ad kepada Abu Bakar Syata, ya, sama juga Syekh Ahmad Khatib bin Kawi. Bahkan mereka itu ngaji pun dengan keluarga-keluarga yang dari Jawa, ya, yang keluarga Termasi, ada namanya Syekh Abdul Hannan, ya, masih banyak. Wa akhadha Syekh Abdul Wahid Salihi aidan an Syekh Sa'id Yamani an Sayyid Abi Bakar Syata. Jadi Syekh Abdul Wahid pun mengambil kepada Syekh Sa'id Yamani. Sa'id Yamani itu guru pula dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Gurunya siapa? Sayyid Abu Bakar Syata, orang Mesir yang tinggal di Mekah. Wa arwi, nah, saya juga meriwayatkan, hamba juga meriwayatkan an Syekhina Syafrin Asy-Syafi'i An-Naqsyabandi an Syekhihi Sulaiman Ar-Rasuli wa Syekh Husain Amin An-Naqsyabandi Al-Pasiri, lepas pasi itu Al-Pasirina atau Al-Pasawi. Al-Pasiri, ya. An-Naqsyabandi, itu dicoret saja oleh dua kali pasirinya tertulis. Wa huwa tilmizuh, itu adalah tilmisnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kita kalamkan di situ. Wa amma Syekh Sulaiman Ar-Rasuli akhadha an Syekhi Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Al-Makki. Tambahkan Al-Makki karena beliau tinggal dan wafat di Mekah. Yang mengagetkan apa? Syekh Ahmad Khatib itu dulu dijemput sama Utsman Syata atau Umar Syata, belum diterjemah, belum nulis terjemah sendiri. Sehingga namanya Utsman. Berarti kampung Agamko dulu, negeri Agamko dulu sering dikunjungi ulama Mekah. Dulu sering dikunjungi ulama Mekah. Tapi kini Syekh Ahmad Khatib
Orang membuat pesantren Ahmad Khatib kironya laba lain manhajnya. Pesantren Ahmad Khatib gini ambo tidak tahu, tapi namun danga dan orang tuh pernah kemudian menyampaikan kepada ambo, Ahmad Khatib tuh salafi bu ya. Oh salafi khalwatinya udah. Salafi syafi'i. Mursyid khalwatiyah beliau. Jadi ketika Syekh Sulaiman Rasuli mengatakan ijazah aurat zikir, itu maksudnya Thariqat Khalwatiyah, Alawiyah, Syaziliyah. Itu hizib-hizib tuh. Tapi ambo karena ndak tasabbut, ndak bisa kita memastikan, ambo ndak munculkan dalam sanad zikir di belakang. Ya, ambo pakai sanad an-nusur. Ya, khawatir. Jadi tadlis tuh beliau betul berguru ke sufulan, tapi tidak muriatkan barang itu. Awak kecilnya muriatkan barang itu, namanya mudallis. Nah, kita menghindari tadlis. Ya. Sebisanya, nggak bisa ya Allah ampunilah insyaallah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu gurunya banyak. Selain tadi Utsman Syata, kemudian beliau berguru kepada Bakri Syata atau Abu Bakar Syata. Beliau Sayyid. Dan disuruh oleh Bakri Syata untuk mengambil sanad kepada Sayyid Ahmad Zain Dahlan, waktu itu sudah tua. Jadi beliau punya sanad jalur yang banyak. Said Ahmad Zain Dahlan punya guru pula yang tua namanya Utsman bin Hasan Dimyati. Kampungnya sekampung dengan Bakri Syata. Umurnya panjang. Disuruhlah Syekh Ahmad Khatib mengambil pula ijazah kepada beliau. Maka Syekh Ahmad Khatib bisa disebut sanadnya kepada Bakri Syata, Said Ahmad Zain Dahlan, boleh langsung kepada gitu. Itu disebut sanad ali, sanad yang pendek, tinggi. Kira-kira gitu ya. Berkelas enggak sanad begitu? Coba cek semua sanad di dunia, jalurnya kasih kau. Kecuali jalur Mesir, nanti ada jalur lain ya. Nanti ketemunya di atas. Jadi kalau enggak ketemu di Siko, nanti ketemu di Utsman bin Hasan Dimyati. Enggak ketemu di Utsman bin Hasan, ketemu di gurunya Syarqawi. Imam Syarqawi itu salah satu syekh di Al-Azhar, bahkan mungkin Syekhul Azhar ya, dulu. Beliau itu sufi, faqih, maka hasyiah fikihnya terkenal. Cuma di awak tidak dipakai kan? Hasyiah fikih beliau kan jarang dipakai di awak. Ya, hasyiah Syarqawi. Lihat nak. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi yang kaget ketika berkunjung ke salah satu daerah di Aceh, mereka menggunakan syarah nafahat ala al-waraqat, alamatan al-waraqat. Rancak syarahnya. Baku ambo katakan Syekh Ahmad Khatib bukan salafi wahabi. Beliau bertawassul di pembukaan dan penutup. Di kitab syarah nafahat itu beliau bertawassul. Bagi kira-kira oleh do salafi bertawassul dengan tuah Nabi, bijahid Nabi. Ledona. Di kitab beliau tentang waris sambung bertawassul. Jadi perdebatan antara beliau dengan Syekh Sa'ad, kawan plus muridnya itu perdebatan ilmiah, bukan perdebatan benci-bencian. Ilmiah saja, walaupun kemudian bahasanya agak kasar. Itu orang saudara sepengajian. Ya. Baik. Wa arwi aidan. Hak itu artinya tahwil. Tahwil itu memindahkan sanad, mulai dari awal balik. Bisa mulai dari tengah, bisa mulai dari awal. Wa arwi an Syekh Ali Syarbaini Syafi'i, kampung Bang Edri di Kampar. Ya, beliau murid dari Syekh Zakaria Labaisati. Ya, sama peguruan beliau jo Buya Zamzami, tapi lebih tua Buya Syarbaini. Bedanya kalau Buya Zamzami Syatariyah, kalau Buya Ali Syarbaini mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Syafi'iyah. Lengkap. Al-Kampari. Betul secara tulisan Al-Kambari itu. Kalau pakai fa salah, pakai ba ya. Anil Allamah, ambo sebut Syekh Zakaria itu dengan sebutan Allamah Syekh Zakaria Labai Sati Al-Malalawi, Malalo maksudnya. Payahna menulis Malalo itu. Anil Mujaddid, kita sebut laqab beliau Muhammad Jamil Jauh. Beliau Mujaddid An-Naqid.
berani mengkritik selevel Abduh dikritiknya. Jadi dahsyat-dahsyat orang waktu dulu. Muhammad Abduh dikritisinya dalam kitab Tazkirah. Tazkirah apa judul? Tazkiratul Qulub. Itu Tazkiratul Qulub tapi isinya dialektika akal. Dahsyat beliau itu. Dan beliau nulis beberapa kitab-kitab dalam bahasa dan hukum ya, usul fikih kalau salah. Ada kitab-kitabnya. Silakan nanti konfirmasi ke Buya Apria, kitab apa saja. Ambo dulu berguru ke muridnya Abuya Hasan Basri Jalil yang berguru dulu ke situ. Ke Buya Zakaria, ke Buya Muhammad Jamil Jauh. Syekh Muhammad Jamil Jauh itu ngambil dari siapa? Sama dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, berarti bersaudara nak wak je orang jauh. Bersaudara wak je orang Malalu. Bersaudara wak je orang Pekumbuh, je orang Agam, je orang nanti pesaman nanti lembu masuk lain ya. So, sanatnya masih remang-remang. Nanti kan jalurnya beda tuh, agak beda. Ketemunya semuanya ke Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya. Kalau aku saudara, tapi orang saudara sudah cakap ya. Oh, patuilah. Tandurami. Cuma bercakap je orang saudara kau kalah suah. Jauh awak rindu dah ke awak. Nah, makom jalang menjalang lah. Nahnu usratun fil ilm. Kita bersaudara dalam nasab ilmu. Nasab itu yang abadi sampai akhirat nanti. Nah, nasab bin itu tidak abadi kalau tidak beriman. Maka kalimat yang ada dalam surat At-Tur itu bisa ditafsirkan dalam dua versi. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Lalu mereka diikuti oleh zuriat mereka karena iman. Zuriat di situ ada zuriat nasabul ilm, ada zuriat nasabul jism. Nasab ilmu dan nasab jism. Silakan nanti dipikirkan Buya, para asatis, para pengurus, para manajemen, para masyayikh ya. Agendakan kunjung mengunjungi. Hidupkan tuh. Kalau itu terjalin, tinggal menunggu nahdoh berikutnya. Kebangkitan berikutnya. Sebab kalau kita mengikuti jatah hadis Imam Abu Daud, kebangkitan kan setiap 100 tahun. Ya kan? Nah, itu mereka itu generasi awal 100 tahun sebelum tuh. Efek-efeknya. Contoh, kini tahun berapa kini? 21. Ya enggak? Syekh Abdurrahman Kumangu tahun berapa wafat? 20-an ya? Ambo patang salah sabu ya? Syukuran Bu ya. Yang ambo sabu itu Syekh Abdurrahman Batuampa 89, 99 ya. 89 apa? 1899. Betul. Berarti sebelumnya mereka itu sebelum kini lah tiba lo masuknya balik. Dan kabar antara gembira atau tidak mengembirakan. Kini Makkah Madinah dikuasai oleh masih Wahabina. Tahun beranya mulai 24. Kapan jalan 24 kok? Bisa enggak terjalin balik? Padialah dulu di Makkah Madinah carut marut Wahabi kan? Biasanya berkuasa dulu. Kita hidupkan ilmunya ulama Makkah dulu. Syekh Bakri Syata, Ahmad Zaini Dahlan, Ahmad Khatib Minangkabawi di negara Jawa. Skop terkecilnya Sumatera Barat, Minangkabau, Sumatera, Riau, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung. Besarnya Indonesia, Jawa, Jawa Timur, Banten, semuanya. Kan sanatnya nanti bertemu sadanya. Syekh Termasi itu murid Bakri Syata, perguruan orang kan. Pacitan, ya. Syekh pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya. Beliau berguru kepada Termasi berguru kepada Bakri Syata. Syekh Khalil Bangkalan berguru kepada Ahmad Zaini Dahlan dan Nawawi Al-Bantani. Sebab maka kita bersaudara juga orang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, pesantren-pesantren, Madura, saudara kita saudaranya, Lombok, boleh, Banjar. Jadi kalau kita kaji sana,
Ndak kau musuhan bagai gitu. Musuh-musuh paling musuh-musuh ya benci-benci tapi cinta. Ya. Kira-kira itu. Kalau ambo punya adab ambo apa? Mengikuti Imam Sya'rani. Imam Sya'rani itu kan mazhabnya Syafi'i. Gurunya, kawannya ada Maliki, bahkan muridnya ada mazhab Maliki. Ketika majelis itu umum, makanya panggil muridnya mazhab Maliki, angku jadi imam. Tidak bisa tuanku. Sebab angku kan guru ambo. Apa jawab Imam Sya'rani? Angku kan mazhab Maliki. Maliki itu mazhab guru dari pendiri mazhab ambo. Angku jadi imam. Itu biasa ambo terapkan walaupun tidak sempurna. Ambo terapkan biasa. Jadi kalau biasa ada orang dari Canduang atau Pasir atau sekitar Lasi atau dari Syekh Abdul Wahid, ambo jadi imam biasa dah. Orang tuh mau minta jadi imam. Biasanya, kecuali luar biasa. Kecuali sedang diribat ambo di zawiyah ambo jadi imam. Tapi kalau di luar enggak, ya. Ada mereka kita hargai. Sebab sanad kita ke situ. Orang tuh 7 tahun di situ. Awak 7 mini ya. Ya. Baik. Wa arwi an Syekh Ali Shirbini Nasyafi Naqshbandi Al-Kampari an Al-Alama Zakaria Al-Baisati Al-Malawi an Al-Mujaddid Syekh Muhammad Jamil Jau an Syekh Ahmad Khatib Nakabawi an Sayyid Abi Bakar Syata. Ya. Wa huwa an Sayyid Ahmad Zaini Dahlan an Syekh Utsman bin Hasan Dimyati. Utsman bin Hasan Dimyati ko ia tinggal di Mesir, di Miyat. Dapat mimpi, orang yang engkau perlukan ada di Mekah, pindahlah ke Mekah. Mimpi Josia, ya Rasulullah. Itu kalam Rasulullah ke beliau. Karena itu mimpi Rasulnya percaya, nya ahli hadis. Pindahnya ke Mekah, bersobok jo. Murid plus gurunya. Jadi Ahmad Zindahlan dengan Utsman bin Hasan ku mudabbaj. Guru yo, murid yo. Bentuk ambo je Buya Syafrin. Waktu beliau datang, orang kolah senior. Ahmad Zindahlan pun udah senior. Makanya Syekh Ahmad Khatib bisa bersobok ketika orang tu masih hidup, masa tua. Bentuk ambo lah kini bersobok jo Buya Nur Din. Beliau kan pesanatnya minimal 2. Syekh Sulaiman Rasuli dan murid terbaiknya salah satunya Syekh Haji Husin. Kira-kira gitu. Jadi 2 sanadnya kata bisa ditulis kedua-duanya. Said Ahmad Zindahlan itulah yang mengarang Mukhtasar Jiddan. Lai dipakai aja nak? Lai serius. 2 rius. Lai faham ketika baca. Lai lah mulai galak orang tu. Kalau ndak faham, kok baso kareh kok kal himali yahmilu kal himar yahmilu asfara. Jadi harus paham. Minta kepada Allah, jangan minta ke buya, jangan minta ke ustaz, minta kepada Allah. Hargai guru, cintai guru, terbuka gaji. No, guru wak banci. Bagiannya tugas hati, kemudian mendongkol, baru kan dapat kaji. Kurang saya adab di kolbu. Ya, adab yang inti itu di kolbu. Adab itu terkumpul dalam mahabbah, cinta. Lah cinta orang aman sebenarnya. Tapi kalau tak cinta lah payah. Bara lamu satu mata pelajaran tu berapa lama? 2 jam. 2 jam rasanya 2 hari orang tu. Tak sesonya. Tapi kalau lah cinta, tahu-tahu sudah selesai 2 jam. Ada candu mengaji. Semoga adik-adik melanjutkan candu itu ya. Amin. Termasuk duduk jambo, ya. Kalau hilang candu tu, ala gelisah tadi tu. Alhamdulillah linda nak. An Syekh Abdullah Syarqawi. Beliau Syekhul Azhar di zamannya. Ya. Kalau Buya membiak fikih di Azhar siapa ya? Nan ngaji talaki di ruak kita kan ada Buya. Atau nak ada ruak itu? Nan dapat ijazah dari siapa? Nak ada. Ayo sadiah Buya. Kalah lo Buya ada cepetat kan. Tapi itu Iya. Rasulullah SAW itu kami kayak
pentingnya sanad ijazah itu Ndak ada ihtimam ke situ. Pernah. Yo. diajarkan. Kira pulang-pulang dapat karateh dari Azhar tapi ndak dapat sanad ke ilmuwan. Ya, dapat ngajinya saja. Sanad ngaji dapat tapi sanad ijazah ndak dapat. Apa guna ijazah? Kalau beijazah wak, mungkin wak selesai ngaji hikam dapat 5-nya, tapi kalau sudah diijazahkan sah wak majan sadonya. Tapi kalau wak mengaji separuh hikamnya, wajan sadonya. Ambo dapat sanad daripada guru ambo. Ditanya oleh murid, "Leh khatam buya ngaji hikam?" Enggak. Itulah terputih disebut mudallis. Ya. Tapi kalau lah dapat ijazah, kalau isirat ijazah kan macam-macam. Di kampung wak dulu barakallah, ajastuka, kan gitu kan. Terserah isirat yang dipakai guru. Itu sudah ijazah. Ya. Maka kita boleh meriwayatkan kitab itu dan mengajarkan dari bab manapun. Boleh wak sadonyo gitu. Supaya hilang dari tadlis. Maka ijazah itu langit je bumi paralunyo. Ya. Kalau ndak awak merasa membohongi umat, membohongi murid sampai nanti. Itulah sebabnya orang ndak dapat ijazah sanad, ini ndak pede jo ilmunya sampai nanti. Ambo bakok kepedean ke orang kan. Jadi ada orang menyendia ambo akeh, "Angku alun 40 apa kok lama ijazah?" Tunggu tanya. Angku le tahu Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin itu sebelum 40 lama sanad ke orang. Di kampung ambo orang 20 tahun diangkat jadi mursyid lah mimpin tarekat Sulu. Tarekat Naqsyabandiyah. Tidak ada masalah. Oh, kami harus 40. Itu ijazah dalail di salah satu zawiyah dan surau. Jadi ada di Jawa, pesantren tidak boleh mengijazahkan kalau umur 40 dan puasa setahun. Didiskon deh gurunya 40 hari. Tunggu umur 40 dulu baru bisa kalau lebih panjang umur, kalau pendek umur. Maka arba'in jismiyah atau arba'in ilmiyah. Arba'in ku apa sebenarnya? Lah berapa dari ini umur? 62. 52. Tuh, 62 nak. Berarti kan lewat dari 40. Lah bisa menjazah nak. Kan bisa. Jadi umur jismiyah kok hanya penunjang, yang penting itu umur ilmiah. Tuanya umur ilmiah Imam Syafi'i, umurnya doaleh lah bisanya fatwa. Badannya ketek, tapi rohaninya tua. Nah, kira-kira begitu. Jadi adik-adik di siko tidak boleh kurang ajar ke orang canduang. Tidak boleh kurang ajar ke orang tabi'i gadang. Sebab berdebat boleh tak? Berdebat boleh, kurang ajar tak boleh. Ya, berarti wak pasang adab wak bersaudara. Awak pasang adab saja. Kalau nanti kebelain di belakang lain cerita. Awak pasti belain saya taruh. Ya. Orang sama-sama tamat pasti saya belain. Buya Roni Abdurrahman ko lah belain lo jo Buya Yusuf, misalnya kan. Buya Henry ko lah belain lo jo Sidik. Belain jodoh. Serius banget. Baik. Syekh Abdullah Syarqawi, beliau mursyid Tariqah Khalwatiyah dan Syaziliyah di zamannya. Dari situlah jalur mursyid kemursyid dan Khalwatiyah Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya mursyidnya tarang di kitab tuh. Kemudian di sanad Syekh Amrullah tuaknya inyaknya Buya Hamka ditulis di situ. Syekh Amrullah, aku mengambil Tariqat Khalwatiyah dan Alawiyah dari guruku Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Diturunkan ke anaknya Syekh Abdul Karim. Jadi Haji Rasul tuh inyo nyamar tuh. Nyemursyid tuh. Tapi nyamar jadi kaum muda, kaum moderat. Berarti masalah mursyid dan mursyid tidak ada kaitannya dengan kaum tua dan kaum muda. Curiga lah Wak, jangan-jangan Buya Hamka dapat kaji lah dulu kan. Cuma ada beliau lah wafat, balau Wak konfirmasi kayaknya. Beliau dari Al-Ustaz Muhammad bin Salim Al-Ifni, beliau pun mursyid. An Syekh Ahmad Al-Khalifi, an Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Bishbishi, an Syekh Ali bin Isa Al-Halabi, an Syekh Ali Ziyadi, an Al-Muhaqqiq Ahmad bin Hajar Al-Haytami, wa Syekh Muhammad Ar-Ramli, wa Syekh Al-Khatib. Kita sering mendengarkan syarah-syarah Imam Ibnu Hajar
Haitami. Jadi namanya kalau lah masuk ke dalam ijazah lo dapat sudah kali. Jadi lah boleh maja. Ambil kitab beliau, tulisnya sanadku lah sambung. Ya, beliau kan banyak hasiah-hasiahnya, fatwanya, ada fatwa al-hadithiyah, ada beberapa kitab ya. Wa Syekh Muhammad Ramli beliau pun punya kitab, wa Syekh Al-Khatib, ini kurang masyhur. Wa kulluhum an Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi dia awak Syekhul Islam awak siapa? Zakaria kalau di sebarang Syekhul Islamnya Anil Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dengan ini ajastuka Sahih Al-Bukhari bisanadi ila Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Banda memasukkan siko sebab tidak dapat info di siko orang mengaji Sahih Bukhari. Ya, jadi tidak masukkan. Tapi yang ingin membaca silakan baca pakai sanad dia. Ya, lewat jalur Imam Ibn Hajar. Cuma nanti dari Ibn Hajar kepada Imam Bukhari itu kitabnya sanadnya di kitab yang lain. Ya, bukan di situ. Anil Wali Ahmad bin Abdurrahim an walidihi Zain al-Iraqi. Al-Iraqi itu yang mentakhrij Ihya Ulumuddin. Kalau baca kitab Ihya ada takhrijnya di bawahnya. Hadis ini riwayat Syanu, hadis. Itu Imam Iraqi kok yang menulis. Ya, ahli hadis enggak? Ahli hadis. Anisirat al-Bulqini beliau ahli usul, anil Ala bin Attar, anil Muharrir al-Madhhab al-Imam An-Nawawi. Dengan iko pun Abu ijazahkan semua kitab-kitab Imam Nawawi. Arba'in Nawawi itulah boleh pakai sanad kau. Jadi nanti yang mengajarkan Arba'in boleh pakai sanad. Tapi di sini kau tuliskan nanti ada sanad Nawawiyah dengan jalur yang lain. Ya. Mau ingin mengajarkan Riyadhus Shalihin boleh. Ya. Yang penting kirim Fatihah saja. An Kamaluddin Sallar al-Irbili an Abi Amr Utsman ibn Salah. Dengar Ibnu Salah pengarang Muqaddimah ilmu hadis. Ya, beliau punya fatwa dalam fikih ya, ahli hadis. An Walidi Abdurrahman al-Mulaqab bis Salah an Abi Sa'ad Abdullah bin Asrun an Abi Ali al-Fariqi an Abi Ishaq Asy-Syirazi pengarang kitab Al-Muhadzab. Lah sambung lo sanad itu. Lain pakai kitab Muhadzab sih kok? Enggak ya. Mungkin kitab-kitab yang unik-unik itu nanti didaurahkan. Walaupun enggak khatam, kemudian diijazahkan. Tapi jangan jambo, Buya Zul Asfi salah. Sebab eko rusak lo fikih orang pasti ada mbah. Sebab ambo fikih Syafi'inya manhaji bukan qauli. Nah, kau mau buka saja kartumu ya. Ambo ngambil, bukan menganggap setara dengan Syafi'i, tapi di zaman sekarang sangat mungkin orang-orang mendapatkan data-data yang banyak, lalu merujuk ke manhaj Imam Syafi'i, lalu mengolah seperti Imam Syafi'i mengolah. Untuk persoalan yang kira-kira tidak tahsilul hasil. Tahsilul hasil itu Imam Syafi'i sudah fatwakan, tidak usah difatwakan ulang. Sudah bahas, tidak usah dibahas ulang, kecuali emang ada persoalan baru. Nah, persoalan baru itu kini banyak. Gopay, ledo kita. Zakat jupiti, gesek, pakai mandiri livin, ya. Ledo di kitab, enggak dong. Apa sebab kitab itu kitab fikih? Fikih adalah pemahaman sesuai dengan zaman dan tempat itu untuk menjawab tantangan di situ. Bahkan ada hasiahku sahibul hasiah menemukan persoalan yang di zaman sahibul kitab lunado ditambahkannya di dalam. Itulah yang makasui kawan-kawan kita bertambah kaji kalau baca kitab hasiah. Tapi ahwal yang ada terjadi di Mesir Syekh Zakaria Al-Ansari, ya, kemudian ahwal yang terjadi di Mekah Ibnu Hajar Al-Haytami, orangku guru murid balain. Maka Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansari kalamnya kadang-kadang ada mukhalafah pula di muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami ada berubah beberapa. Apakah itu khianat? Enggak, itu penyesuaian fatwa. Maka mau menghimbau karena itu pesantren, madrasah yang punya corak kepada fikih. Coba kuatkan di manhaj usuli. Manhaj qawaid fikih itu berlain tuh. Ada qawaid usuliyah yang ijmalian, ada qawaid fikih. Kalau ingin menjadi mufti yang tanpa tidak ada Quran lain di Al-Quran, tidak ada dalil di hadis.
itu bisa pakai kaidah. Kaidah itu ada yang muttafaq 5, yang kubro, yang azim. Ada yang kemudian yang digabungkan sadonya 200-an. Faham itu sadonya yang di kitab Jam'ul Jamawi, Asbah wa Nazair Imam Suyuti, Jam'ul Jamawi, Tajuddin As-Subki. Lah bisa membuat sebuah tarjihat dalam mazhab. Lah boleh awak mengatakan ini rajih, ini marjuh. Lah boleh awak memfatwakan persoalan baru, gope haram atau halal. Lah boleh awak memfatwakan nanti bank itu boleh atau tidak, riba atau tidak, kalau alat-alat cukup. Tapi kalau alun lain, sabar-sabarlah setiap dia. Kawan-kawan di kampus kan tak sabar gitu. Ya, lain lah yang merombak mazhab, perangkat alun lengkap, bunuh diri namanya. Itulah yang terjadi kini. Ada lo yang konyol, ndak ada mazhab tu dah ya, ndak boleh kok mazhab tu. Kalau Muhammadiyah masih jaleh, Muhammadiyah itu tidak terikat mazhab, tapi tidak taklid ke mazhab kan jaleh. Iko aliran baru kok. La mazhaba fil Islam. Tidak ada mazhab dalam, langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang awam diajak meritu, tu tergiurnya. Bisa langsung Al-Quran Sunnah, tidak perlu pakai biar dong. Tidak laku pesantren boleh. Sepi orang di madrasah, tidak perlu diundang biar, cukup download di Facebook, buka YouTube, buka Play Store. Allah banyak kini mufti gadungan tu, mujtahid palsu tu banyak. Langsung saja kepada Quran dan tidak boleh kubu zikir tu ya. Nabi tidak pernah melakukan itu. Itu satu contoh orang yang menolak mazhab. Akibat kaji dan basanat. Kemudian Anil Qadi Abu Tayyib Tahir bin Abdullah Tabari an Abil Hasan Muhammad Al-Masarjisi an Nabi Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Marwazi. Abu Ishaq itu salah satu guru dari Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi orang tu mudabbaj, ngaji fikih ngaji ke Al-Marwazi, ngaji akidah kepada Ash'ari. Jadi orang ku berkawan. Angku awak ngaji aku ngaji akidah. Marwazi mengatur kepada Ash'ari. Akece Imam Ash'ari, ambo ingin ngaji lo kangku fikih Syafi'i. Bersambunglah kurang tu, saling mudabbaj. Tapi kalau dalam sanad disebutkan Marwazi lebih tua ya. An Abdul Abbas Ahmad ibn Suraij, ikolah yang memfatwakan bahwa al-halaj itu tidak kafir. Ahli fikih yang kasyaf kurang. Bahwa al-halaj tidak kafir. Cuma beliau meninggal, setelah beliau meninggal tidak ada yang bela al-halaj. Tahun 309 al-halaj dipancung. Ya. An Utsman bin Bashar Al-Anmati, murid dari Rabi' ya. An Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Apa kata Imam Syafi'i kepada Rabi'? Rabi' ku taknya lelet kece Imam Syafi'i. Urang ko lelet. Le tahu lelet kan? Lambia, lola. Rabi' begitu tidak tersinggung. Tapi Imam Syafi'i bakalam, apa kata beliau? Yang akan meriwayatkan mazhabku nanti Anda. Padahal muridnya banyak yang cerdas yang lain. Tapi yang dapat untung Rabi'. Rabi' kok tugasnya muazzin. Kemudian membawa kitab Imam Syafi'i. Khadimnya. Meninggal Imam Syafi'i di Mesir 4 tahun. Beliau kemudian menjadi khalifah Imam Syafi'i. Maka setiap orang meriwayatkan mazhab Syafi'i biasanya lewat Imam Muradi atau Celai Al-Muzani. Ada yang banyak itu sebenarnya Al-Qarabisi, tapi Al-Qarabisi polemik semua Imam Ahmad. Akhirnya mazhab beliau hilang, riwayat mazhab beliau hilang. Le pusing enggak sebut-sebut nama tu nak? Dari Rabi' bin Sulaiman beliau wafat tahun 270. Secara tahun masih sangat mungkin Imam Ash'ari ketemu beliau, tapi sanadnya tidak dipakai, ya. Karena beliau ingin langsung mulazamah. Jadi kalau sezaman saja beliau tidak menyebutkan sanad. An Imamil A'immah wa Nasir Sunnah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Iyyaka na'budu. Ketika tadi makan siang, Buya Abdul Yamani berkisah kamu. Ayahanda beliau, Abuya Syekh Haji Awis, ziarah ke apa ke Mesir? Tujuan beliau cie saja. Berziarah kepada Imam Mambo. Orang yang karena beliau ambok kini bisa membuat pesantren, maja orang, mendidik orang. Wah, tanto orangnya. Ya. Jadi Imam Syafi'i ku ya banyak utang wah kan Imam Syafi'i nak. Ya banyak utang itu ke Syafi'i. Semoga nanti suatu saat kita punya masa berkesempatan berziarah ke situ. Jangan-jangan Buya Abdul Yamani jarang lo ziarah ketika di situ kan? Lenda ya. Lenda, alhamdulillah. Barakah kini. Kalau ndak terbuka mazhab Syafi'i nak ini di Pasir. Mungkin tutup lah. Ya. Jadi orang-orang yang dari tarbiyah Islamiyah atau dari pesantren-pesantren aswaja di Indonesia pergi ke Mesir, kalau nggak ziarah ke situ, ayo kebangetan istilahnya. Ya. Keterlaluan. Harusnya ziarah, dapetnya keberkahan. Cuma sayang mau dengar kurang dirawat ya, Bu ya. Ini lagi perbaiki. Alhamdulillah, di hari Jumat kali ya. Imam Syafi'i itu pembuat agama atau merumuskan yang mudah bagi orang dalam beragama. Kalau tasawurnya orang awam, tidak usah ikut mazhab Syafi'i, langsung ke Rasulullah. Tasawurnya apa? Imam Syafi'i pembuat agama. Gitu, kejarnya. Jadi kitab hadis apa? Jadi kalau ada orang itu tidak usah didebat, tanya usahanya. Oh begitu Buya, ini Buya senang tuh ya. Jadi kitab apa dan bisa kitab hadis apa yang bisa kita langsung kaji supaya langsung wak ke Nabi. Pasti jawabnya apa? Sahih Bukhari dan ada deh kawan jawabnya. Oh begitu Buya. Buya lah tahu bila Imam Bukhari itu wafat. Bilonya lahir. Coba catat lahirnya. Lahir Imam Syafi'i, Imam Bukhari sekitar, kan dulu ada KTP itu, jadi takriban saja. Dalam kitab disebutkan mi'ah arba'awatis'in, 194. Imam Syafi'i wafat 204, berarti 10 tahun sebelum Imam Syafi'i wafat lahir. Tapi di mana lahir? Lahir di Bukhara. Lah calik peta Bukhara di GPS. Yang bencina aja orang Yahudi itu pakai salah alat tuh. Ya, awak nak ikut Yahudi tu ya, tapi GPS pakai setari. Awak mau boikot barang Yahudi, buang itu GPS. Allah tu nak mengajarkan benci Yahudi karena Yahudi, tapi benci karena mereka zalim. Kembali ke kaji. Nanti bahas politik loh. Sampai di mana tadi? Bilonya wafat 256. Tolong dihafalkan. Itu saja dapat jadi itu. Supaya tidak banyak apa yang no? 256. Lah. Imam Syafi'i tadi berapa wafatnya? Lahirnya 150 Hijriah. Meninggal Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Kelah mana tuh Imam Syafi'i atau Imam Bukhari? Kini kita cek. Lai terhubung Imam Bukhari ke Syafi'i. Bukalah Sahih Bukhari, hadis pertama langsung terhubung. Guru pertama Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari namanya Al-Humaidi. Humaidi adalah min ashabis Syafi'i. Cuma di situ inyo pakai riwayatnya Ali. Riwayat yang tinggi. Inyo riwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, bukan dari Imam. Cuma Imam Syafi'i itu tidak mementingkan sanad pendek, sanad panjang. Yang penting paham. Lah paham itulah sanad paling tinggi dari Imam Syafi'i. Kalau dia ahli hadis secara mutlak, iyo harus pendek sanadnya. Tuh, itu bedanya. Imam Ahmad, guru imamnya Bukhari. Imam Bukhari berguru ke Imam Ahmad. Ahmad murid siapa? Syafi'i.
Imam Ishaq bin Raweh yang aku sebut tadi, gurunya Imam Tirmizi, gurunya Imam Bukhari, kawan Imam Ahmad. Itu berguru kepada, awalnya beliau ingkar, lama-lama beliau ikut. Ishaq bin Raweh. Wafatnya tahun berapa ya? 244 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Bah kira-kira. Lai tamanno orang wak itu ndak. Lai pikirnya. Kalau ikut Imam Bukhari, inyo setelah Imam Syafi'i. Berarti kitabnya langsung nggak ke Rasulullah. Kitabnya beliau ditulis. Kitabnya ditulis setelah ketemu Ishaq bin Rahawai. Dan perkirakan ya tahun-tahun 20-an, 220, 230, 240-an itu. Akhirnya Imam Ishaq, seandainya di antara kalian ada orang yang mengumpulkan hadis yang sahih saja. Beliau berkalam. Dek guru berdoa, mengaminlah Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Apa kata beliau? Ya Allah, jadikan aku orang yang dalam doa itu. Jadi kalau guru berdoa, jangan diam-diam saja. Kata udah mati, ya Allah, semoga awak masuk. Itu caranya. Itu mustajab tu doa. Mustajab nak? Mustajab. Imam Bukhari kemudian istikharah setiap kali menulis hadis beliau sembahyang. Sembahyang 2 rakaat, wudu dijago, tulis. Jadilah sahih Bukhari. Awak menulis buku, kok santri-santri lah jadi mahasiswa, menulis makalah, menulis tesis, disertasi, lah kantui-kantuinya kan, tut masih menulis, ulang wudu, supaya tidak masuk setan kawak. Sehingga kita ada rasa takjub, ujub di dalam, wih gagah tulisan kau ya. Ambo pernah terbersit ketika menulis kau, wih gagah juga sanad anak, langsung bom istighfar. Sampai istighfarnya. Jadi pernah terbersit ketika menulis kau, sebentar. Gagah loh. Dulu sanad pak kan. Kiranya itu muncul setiap ada orang beramal baik. Ujub namanya. Setannya khusus. Setannya bisa masuk kepada orang taat. Tidak tabakanya. Dibacon ayat, dibacon ulangnya. Lihat. Imam Bukhari menulis kitab setelah tahun 220-an. Imam Syafi'i lah meninggal di awal tahun 200-an. Siapa yang lebih dakek kepada Rasulullah? Yang lebih langsung ke Nabi siapa? Imam Syafi'i. Untuk menjamin awak terjalin ke Imam Syafi'i, ikolah butuh sanad. Mengaji awak talakikan lafaz per lafaz. Abu bertanya pula, lais khatam disiko minimal Fathul Mu'in. Khatam kan lah kitab tu. Jangan sibuk juga di hasiah tu dulu. Lah muskil di hasiah, di matan baru masuk ke hasiah. Buya di siku banyak kajinya, bilo ke khatam. Kalau tidak juga bisa khatam, buatkan daurah membacakan kitab. Gitu. Silakan dipikirkan itu nanti para pimpinan ya. Ambo sangat memprihatinkan gini. Orang mengaji kitab katanya mazhab Syafi'i, matan takrib sendak selesai. Lah pindah kitab toharoh lah walia. Naik lo kitab baru toharoh lah walia. Ya enggak? Kironya wak cek WC-nya toharohnya enggak lo selesai lo. Baal lo kah? Sado samu pesantren Jawa, madrasah tarbiyah samu. Orang Muhammadiyah enggak mengaji matan takrib do WC masajinya berasiah. Sebabnya yang bersih WC digaji. Itu ya. Lapan yang lo buya macil ambo mengkritik dari patangan. Iku bukan kritik tuh madrasah iku buya. Semua pesantren aswaja. Awak mengaji toharoh lah ya Allah dari matan takrib, Hasyah Ibnu Qasim, Nihayatuz Zain ya. Ndak ada kitab lagah sadonyo. Kitab ya lagah praktek. Le pernah buya-buya mohon maaf majaan cara wudu keluar. Mohon maaf, majaan ica-ica awak pura-pura istinja. Amerika cari istinja. Le pernah tak? Kalau di Jawa ada aja dorang. Termasuk mendehem-dehem sudah buang ya kita. Bebatuk-batuk. Itu perlu tuh. Le dipraktek enggak? Kalau enggak, nanti ada masalah nanti di prostatnya. Nah, jadi di fikih itu bisa diatasi. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Pistagak juga kan? Ya, buang air. Ya sesekali bolehlah di bandara, ya kan? Di stasiun,
memang tidak memungkinkan dua tempat itu mungkin tidak steril. Itu bisa. Tapi WC yang akhwatnya petang berasihan. Mungkin di pesantren yang lain itu apa masalahnya mau tidak tahu. Bahkan yang paling lucu masjid itu kan ada air menjelang masuk tuh. Itu harusnya dialirkan. Ada kerannya di situ. Tapi dia kawan ndak lah 1000 orang lah seminggu orang bola balik. Itu juga iya. Akibatnya apa sudah tuh? Kalau sedang duduk, biasa nak makan tepakan nak kaki. Itu tepakan Pak Dewan itu tepakan kaki kan. Sudah tuh orang ngaru-ngaru itu pindahnya kemarin. Jadi panaunya. Panu. Ayo, ala putih awaknya tanpa perlu bleaching. Bleaching. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kira-kira mana yang lebih terjamin? Langsung ke Nabi atau membaca Sahih Bukhari? Maka kalau orang tidak yakin, nanti bisa direvisi. Bukunya saja. Kitabnya matan takrib, tapi cari yang sudah dikasih dalil di hasyiahnya, di footnote-nya. Mustafa Dibbugo, jadi kalau orang bertanya, orang kan punya dalil gini. Ya. Anak-anak tarbiyah karena ndak lo bisa menjawab, kitab fikih angku ndak ada dalilnya dong. Ya namanya kitab mukhtasar malah ada dalilnya. Kan ada dalil di mukhtasar dong. Di mana ada dalil? Cari di kitab Mutawwalat, Majmu'nya Imam Nawawi. Itu banyak tuh. Kifayatul Ahyar selalu lumayan. Kifayatul Ahyar sudah cukup ya. Masih kurang yakin bermazhab Syafi'i. Yakin, adik-adik. Jadi insya Allah kita dalam sanad yang sahih. Sanad kita terang benderang, sahih, muttasil ila Sayyidina Rasulullah. Imam Syafi'i ambil dari banyak guru, kita ambil sanad yang paling pendek. Dari Malik Ibnu Umar, Malik Nafi' Ibnu Umar. Berarti pendek nak? Sangat pendek. Ambil tulis kita ya. Jadi Imam Syafi'i berguru kepada Malik kepada Nafi kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar kepada Sayyidina Rasulullah SAW Al-Mustafa. Masih banyak jalurnya. Mari. Kok yang paling sahih disebut as-silsilah az-zahabiyah. Silsilah emas. Ke bawah saya tadi Rabi' punya murid siapa tadi? Ibnu Suraid. Ibnu Suraid punya murid siapa tadi? Uthman bin Bashar. Al-Marwazi. Ya. Al-Marwazi. Marwazi kok banyak Marwazi yang murid Ibnu Suraid. Al-Marwazi itu atau Abu Ishaq Ibnu Ishaq, beliau dengan Imam Asy'ari mudah baca. Jadi kalau orang bertanya, lain ikut Imam Asy'ari itu akidah Imam Syafi'i. Kan ini logikanya betul orang itu hebatnya logikanya. Akhirnya, aku bermazhab Syafi'i, tapi akidah Asy'ari. Betul kalau ini orang nantinya. Kalau mau melayani orang itu, ya, gregetan Pak. Akhirnya orangku tadi. Angku bermazhab Syafi'i, tapi akidah aku enggak akidah Syafi'i. Tapi akidah aku Asy'ari. Jawab, Pak. Ya Asy'ari juga Syafi'i kan jauh, enggak bisa mudah baca dong. Asy'ari lahirnya 255-an sampai 60, enggak ketahuan. Wafatnya 324. Imam Asy'ari. Ledo ditulis tuh. Enggak kan? Jadi Imam Asy'ari itu terhubung ke Imam Syafi'i dengan banyak jalur.
Ada jalur fikih Ibnu Suraij, Marwazi, Ibnu Suraij, Rabi'. Ada jalur yang lain, jalur ahli hadis, Zakaria As-Saji. Sama nanti ke Imam Syafi'i. Maka akidah Imam Asy'ari itu kesimpulan dari akidah Ahmad bin Hanbal dan Syafi'i. Itu maksudnya, ya. Azan, kita ijazah anak. Oke. Dengan adanya azan insyaallah berkah. Wa bihadza ajaztukum jami'an bi jami'a marwiyati khasatan al-mawjud fi hadhihi al-asbab. Qulu qabilna kama ajazna syai'. Lahumul Fatihah. Amin.